Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka kembali dari awal. Karena untuk paham itu perlu diulang-ulang. Ya. Biasanya satu kali baru mendengar saja belum berpikir. Yang kedua sudah berpikir tapi belum paham. Itu. Karena kalau cuma dibaca satu kali iman-iman. Ya. Yang pertama Mas Betisik dulu. Halaman 9 itu Mas. Halaman pertama. Halaman 9 ya, bab pertama. Apabila Allah menghendaki baik, idza aradallahu bi'abdin khairan ajala lahu nuqubata fi dunya wa idza aradallahu bi'abdin syarran amasaka alaihi bidan bihi hatta yuwafihi yawma qiyamah. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi buruk, maka Allah menahan hukuman dosanya sehingga ia terima kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim dari Anas. Mas Eko dulu. Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu qabla mautihi qila wa ma asalahu qala yaftahu lahu amala salihin baina yadayya mautihi hatta yarda anhu. Bila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia akan menggerakkannya sebelum mati. Ditanya, apakah yang dimaksud menggerakkannya itu? Beliau menjawab, menolong untuknya beramal soleh sebelum matinya sehingga dia ridho kepadanya. Disriat Ibnu Hibban dari Al-Bukhari. Coba Mas Tantowi ketiga. Idza aradahu ba'din khairan ja'alan anhu fi nafsihi wa suqahu fi qalbihi wa idza aradahu bi'abdin syarran ja'ala faqalahu ya isa'an baina ainaihi anhu ainaihi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia menjadikan kekayaan di jiwanya dan ketakwaan di hatinya. Dan jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi buruk, dia menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Az-Zolami dan Abu Hurairah. Ini dari Abu Hurairah, maksudnya demikian. Dari Abu Hurairah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah itu punya kehendak. Dan kehendak Allah itu tidak ada yang bisa menghalanginya selain Allah itu sendiri. Kalau Allah menghendaki baik pada si fulan, tidak ada yang menghalanginya. Kalau Allah menghendaki buruk pada si fulan, juga tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, termasuk di sini ada sifat Allah yang apabila dibaca secara sekilas sepertinya tidak menyenangkan bagi hamba. Apa itu? Akan disegerakan hukumannya di dunia. Jadi ketika melakukan kesalahan langsung dihukum oleh Allah. Nah ini. Ya, maunya hamba, maunya manusia melakukan kesalahan jangan dihukum, biarkan saja, makanya kan gitu. Kalau yang melakukan kesalahan orang lain mungkin bisa marah,
Ya, bisa marah. Itu hukum bunuh dia. Itu ranjam dan seterusnya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan kita sendiri, biasanya kita terus berkilah itu tadi. Mbok jangan dihukum, mbok jangan keras-keras. Itu kalau kita yang melakukan kesalahan. Tapi kalau yang melakukan kesalahan orang lain, kita bisa bersikap keras itu. Harus ini secara syariat harus diginikan begitu. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu anaknya sendiri, bagaimana? Secara syariat apa secara gimana? Diam dia. Nah ini Allah punya kehendak. Idza raudallahu bi 'abdin khairan ajalalahul 'uqubah. Apabila Allah mengendaki seorang hamba itu menjadi baik, khairan. Sudah saya sampaikan, khairun itu suatu kebaikan itu yang tidak semua orang itu mengetahui atau menyetujui. Ya. Hanya orang tertentu yang mengetahui itu khairun itu. Ya. Umpama ada yang tahu belum tentu setuju. Maka dikatakan khairun. Maka dikatakan baik di sini tidak semua orang setuju ini. Ajalalahul 'uqubah fid dunya. Disegerakan, dia menyegerakan hukumannya di dunia ini. Kemarin sudah saya kirimkan toh. Itu. Apabila seseorang ketika melihat suatu kemungkaran, kemudian dia tidak merubahnya padahal dia mampu. Itu. Ya karena punya kekuasaan. Itu. Karena yang mungkin yang melakukan kemungkaran adalah orang yang lemah. Dia mampu merubah tapi diam saja, akan disiksa sebelum matinya. Akan dihukum sebelum matinya. Bisa saja dengan wujud sakit tidak sembuh-sembuh. Itu bisa saja. Ya ini. Itu diantara hukumannya. Ya, di dunia. Termasuk hukuman juga sebenarnya kami telah menghukum dia. Apa itu hukumannya? Tidak merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Ya, ibadah. Itu. Menjalani urusan akhirat ada nikmatnya, menjalani urusan dunia juga ada nikmatnya. Semuanya ada nikmatnya. Itu. Oke. Mencuri itu juga ada nikmatnya. Mencuri itu. Berzudi itu juga ada nikmatnya. Iya itu. Hanya nikmatnya itu membahayakan. Membaca Al-Quran, menjalankan ketaatan pada Allah ada nikmatnya. Ya. Mendengarkan pengajian ada nikmatnya. Mendengarkan nyanyian ada nikmatnya. Semua ada nikmatnya. Hanya saja bedanya nikmat yang menguntungkan, ada nikmat yang merugikan. Bedanya di sini. Nah, termasuk hukuman dari Allah yang tidak kita sadari bersama adalah dihilangkan nikmatnya menjalankan ibadah. Ketika sholat terasa tidak nikmat. Bagaimana kalau seseorang mengerjakan sholat tidak nikmat itu? Pripun sing tindake? Ndang dirampung ke apa disuwe-suwe? Ndang dirampung ke ndang gelis ndang wis. Nah, maksudnya kan gitu. Karena apa? Tidak merasa nikmat ketika mengerjakan sholat. Membaca Al-Quran itu nikmat bagi orang tertentu. Tapi tidak nikmat bagi orang-orang tertentu juga. Nah ini termasuk hukuman Allah yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Sadarnya orang itu hukuman itu berupa sesuatu yang nampak itu, misalnya tiba-tiba sakit, nah, gitu. Wah itu aku mesti hukum Allah gitu. Nah, gitu. Nah, kok gempa bumi sadar ini hukuman dari Allah. Nah, itu. Soal-soal itu. Tapi hukuman yang halus itu tadi. Ya sholat, ya puasa. Puasa 9, 10 Muharram juga puasa. Senin Kamis juga puasa, tapi tidak rasa nikmat. Nah, itu. Ini belum yang lain-lain loh, nggih. Nah, itu. Jadi maunya Allah itu ya, dihukum segera, sadar atau tidak sadar. Nah, itu.
Tapi kalau Allah menghendaki buruk, itu idza aradallahu bi 'abdin syarran amsaka 'alaihi bidanbihi hatta yuwafihi yaumal qiyamah. Allah akan menahan hukumannya. Tapi nanti di akhirat dia akan langsung itu tadi tanpa ampun lagi. Tanpa ampun lagi. Lah ini kehendak Allah. Maka sebaik-baiknya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, baiknya sabar atau bagaimana? Gitu. Sabar. Ya, kalau bisa sabar. Itu niku wau. Itu kehendak Allah. Nah, kemudian idza radallahu bi 'abdin khairan asalah qabla mautih. Nah, itu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia akan menggerakkannya sebelum matinya, qabla mautih, digerakkan. Wa ma asalahu. Apakah yang dimaksud menggerakkannya itu? Ya Rasulullah, yaftahu lahu amala sholih. Itu. Ditolongnya dia itu untuk melakukan amal soleh itu baina yadahi maitih di sebelum matinya hatta yarda anhu sehingga dia ridho padanya. Ada seorang penjahat gitu, Allah berkehendak kalau sampeyan weruh penjahat kok lagi sholat rong dino telung dino mati kan anyel gitu. Warep ugen kuapir sisan kok dadak nganggo sadar barang yo. Wah, itu saking anyele niku wae. Tapi Allah berkehendak lain. Itu digerakkan untuk beramal soleh. Itu. Di masjid tertentu banyak itu. Seseorang setelah pensiun itu terus mulai datang ke masjid ibadah itu. Setelah pensiun pun sepuh-sepuh itu. Oke. Yang jenderal-jenderal pun juga demikian. Ya, terus datang ke masjid. Nah, terus mengkritik marah-marah terhadap bawahannya atau bagaimana itu yang masih menjabat itu. Mbok marah-marah pas jabat kuwi. Gitu, kan berfungsi terhadap bawahannya sendiri, barang wis pensiun lagi nesu ya ora payu. Gitu. Kadang-kadang wong kualik itu mriku. Gitu. Lah ini rahasia Allah. Ada yang kelihatannya ahli neraka dia, tapi mau menjelang kematiannya melakukan amal surga, masuk surga. Ada yang kelihatannya ahli surga dia, ya ke masjid korup dan sebagainya. Itu. Kadang-kala kita menilai orang itu kan karena seringnya ke masjid, okay? Kadang-kala kita kan menilainya kan gitu. Padahal itu sebetulnya juga belum tentu. Okay. Mungkin ke masjid hebat, tapi dalam soal lain tidak hebat juga bisa. Itu. Nah, kemudian ketika mau meninggal, wasiatnya keliru, neraka dia. Berwasiat keliru, salah. Ini bahayanya, saudara sekalian. Itu. Nah ini kan rahasia Allah, maka kan kita disuruh berdoa terus. Oke, tidak boleh mengandalkan amalan kita, tidak boleh. Karena seseorang itu nanti masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat. Kita datang ini juga berkat rahmat Allah. Rahmat Allah. Nah, kemudian kehendak Allah lagi. Gitu. Dijadikan kekayaan berada dalam dirinya, ketakwaan dalam hatinya. Wong rumangsa sugih dalam Islam itu nih. Sugih dalam Islam itu sebetulnya kan kaya hatinya. Wong ngaji ngeten iki jane sugih. Ngaji niki jane sugih. Kemarin udah saya sampaikan toh. Satu ayat dipelajari itu senilai 1 ekor unta. 1 ekor unta harganya sekitar 35 juta.
Nek sing dipelajari 3 ayat berarti pinten to? Mas 100 juta to. Niku nek diwujud duit lho. Nggih to? Diwujud duit lho. Itu bermanfaat yang lain. Sugih no sampean. Nggih, gak tekone pendak dino sisan. San saya sugih no. Wong 35 juta. Heeh. Jenengan pun nate nyambut gawe buruh sedina 35 juta. Perut. Nggih ta? Sapa sing arep bayar? Tapi kadang-kala kita meninggalkan yang menghasilkan kekayaan luar biasa untuk memburu yang sedikit, yang nilainya kecil itu tadi. Nggih. Padahal ini nilainya besar. Ya. Ya nanti kalau dihitung, misalnya kita ngaji selama seumur hidup itu 1000 kali. Wah, 1000 kali. Mang pengke niku. Mungkin itu diwujudke duit loh. Itu belum yang lain loh persoalannya. Faedahnya. Hanya masalahnya karena uangnya tadi tidak diwujudkan sekarang. Lah itu ujian. Mangkat apa ora. Itu niku wae. Sing maksa sinten? Diri kita sendiri. Kita tidak bisa dipaksa orang lain. Diri kita sendiri yang memaksa. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik dan dia menjadikan kekayaan di jiwanya kaya, merasa cukup apa yang ada, qanaah, bahasanya kan qanaah. Kan udah saya sampaikan toh, itu. Ada orang yang bekerja keras dalam rangka mencukupi kebutuhannya, ya, karena belum ada. Itu, misalnya rumah tidak ada makanan sama sekali, ada tuntutan untuk bayar sesuatu, sekolahan dan sebagainya. Mau tidak mau dia harus kerja keras, lembur, dapat pahala dia. Itu, karena bekerja keras, karena kebutuhan belum tercukupi. Tapi ada juga yang banyak di sini, itu di dunia ini adalah kebutuhan sebetulnya sudah tercukupi. Itu calengane ngebang pirang-pirang. Tapi masih bekerja keras. Untuk apa? Bekerja kerasnya itu untuk menumpuk harta. Kerjanya untuk menumpuk harta. Lah dia bekerja di jalan seton. Ya ta? Itu. Saya kirimnya di WA itu dibaca mboten niku. Ketok ira dibaca ya. Mula kula ngajeng ngirimi ngono iki paling-paling ya ora dibaca iki. Ngene kuwi. Itu. Man sa'a ala walidayhi, barang siapa yang menghidupi orang tuanya, itu dia berada fisabilillah, di jalan Allah, pahala. Perjalanan mumpeng tenan. Nggih. Untuk apa? Menghidupi orang tuanya. Itu. Wa man sa'a ala, barang siapa yang menghidupi ala iyalihi, keluarganya, kerja keras, itu. Maka dia berada di jalan Allah juga. Itu. Tapi ada yang bekerja keras, maka sirun. Dalam riwayat yang lain takasur, untuk bermegah-megahan, untuk bermewah-mewahan, biar bisa punya harta ini dan itu. Maka dia fisabili syaiton, dia bekerja di jalannya setan, tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Itu mempeng angsal kula sami, karena memang kebutuhan belum tercukupi, mempeng itu. Nggih direwangi ra turu kuwi. Nggih, direwangi ra turu. Nggih. Nah, sing pengalaman dhisik niku amplop niku lho. Nggih. Ngelimi amplop niku jeblane wong ngentekke wektu nggih. Nah, itu gak hitungane ya ora enek. Nggih, duwite pira ngoten niku. Nek esuk sore nganti salate ora iso kusuk kok. Nggih, wong kelingan amplope kurang sakmene ngoten niku wau. Tak kira buku barang nggih yae. Nggih ta. Ngoten niku. Napa saged kula sami ngebut jiliti buku niku, jenenge napa jiliti buku niku? Nggih ta. Niku 100.000. Klebu mboten niku. Mempeng lho, ora nganti ra ngentut lho.
Niku nggih esuk jam 7 nganti jam 5 sore. Saged mboten 1.000? Ora iso to nggih. Ketoke ra iso ketoke. Nggih niku wae. Ning direwangi nganti ora ngentut niku. Ning kerja keras dalam rangka apa? Untuk anak-anaknya. Sekalipun hasilnya sedikit. Ya, sekalipun hasilnya sedikit. Tetap kerja keras pula. Berpahala itu. Nggih. Kuwi tekno enek gawean ya mung kuwi. Oh itu niku. Nggih to ditandangi. Memang ada yang mau nyambut gawene mung meseme duit akeh ngoten ya enak. Nggih. Nah niku nggih nyambut gawene mung mesem nek sing direwangi niku ngesot. Tangga kula ngantek tangane niku nggo anu buku niku. Niki ngantek pripun ngoten niku diperiksa sing ngentekke punjul ora gati sing oleh duit niku wau. Nggih. Kemudian apabila Allah menghendaki menjadi buruk, dia menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Itu. Jadi melihat sesuatu itu, wah, itu niku wau. Lebih-lebih yang dilihat ke atas. Anane kula sami sok ngersula niku tidak bersyukur karena kita salah lihat. Itu. Yang diperintahkan itu ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawahmu. Itu. Walakin yang duru ila man huwa fauqakum, jangan lihat yang di atasmu, lihatlah di bawah. Masih banyak yang lebih sengsara, gitu, daripada kita. Nah kalau kita melihat begitu kita bersyukur. Ya, panas-panas ngesor masih lumayan. Engkau oleh duit. Gitu. Ngecor panas-panas niku mengke ketok Iyub niku bar nampa bloncone niku. Dadi Iyub kok maune panasen. Nggih. Nek cek panas terus mergo mandore mlayu. Nggih lah. Hari baik pasti dinten napa niku? Pas hari baik niku wes dadi anu bahagia. Niku kerjanya keras. Gitu. Lah yang demikian itu bisa berbahagia apabila melihat yang di bawah. Ya. Kalau kita melihat yang di atas, wes tidak akan pernah bersyukur lah. Ini tidak akan pernah bersyukur. Rumangsane rekoso dhewe ngoten niku. Nggih, rumangsane rekoso dhewe. Nganggure wong sakniki kalau ndak emben yo beda. Nek nganggure wong ndak emben yo luwe tenan. Nggih. Mangan banggol gedang tenan nek dhisik lho. Ah tenan sakniki nganggure teko pengajiane wareg kok. Nggih ta? Mangke teko pengajian. Nggih ta? Kene prae yo masjid liya no. Ah tenan diurutke ngoten niku wis wareg terus niku. Nek ra isin lho. Nek ra isin. Ini bedanya di sini. Jadi merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah itu satu kebaikan. Termasuk itu tadi, itu hayatan thayyiban, itu kehidupan yang baik. Oke. Karena puas itu orang yang puas itu kerjanya itu beda dengan orang yang itu tadi. Oke. Kalau puas itu dia bisa tenang. Kalau enggak, udah kemerungsung itu. Kemerungsung lusut sisan. Gitu. Enggak mendapat apa yang diinginkan oleh sansaya. Kuasa. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin wa alhamahu rustahu. Yang berikutnya. Nanti saya letakkan agak di bawah belakang. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia memahamkan dalam agama. Sudah sering kita dengar. Itu. Ada 4 orang dalam hadis Tirmidzi itu. Diberi ilmu dan diberi harta. Diberi ilmu dan diberi harta. Dia gunakan hartanya itu berdasarkan ilmunya, mendapatkan pahala dia. Karepe wong kan iki. Sugih ilmu ya sugih bondo, karepe kan ngoten. Nah, niku.
Nah, kemudian yang kedua, diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Ya, pinter ning ra sugih. Ya. Tapi karena dia pinter, paham agama, akhirnya punya niat yang baik. Umpama saya punya seperti si fulan itu, aku ngetoke duit ya wani. Wani wae. Hanya saja saya tidak punya. Loh, punya niat. Pahalanya sama dengan yang pertama tadi. Itu orang yang kedua, yang sakit niki. Punya ilmu itu. Sekalipun hartanya mungkin tidak banyak atau tidak punya. Nah, kemudian yang ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Sugih ning bodoh. Akhirnya hartanya habis. Itu. Atau digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke. Saking bingungnya. Oke. Bagi kita tuku sepeda ontel, sepeda balap itu regane 50 yuta ya main-eman nggih, ledek desa no. 50 yuta nggo tuku sepeda ontel. Ning kono saking bingunge ditukeh banget to. Kan tuku pit ontel sing rega 100.000 nggo apa? Abrak apa kuwi. Nggih to. Itu pikirannya kan begitu. Nggih. Mbok nawa tuku jenenge ning Singapura kuwi. Nggih. Mereka bingung nggunakake duwe. Nggih. Kalau sampe mboten sah ngece, merkane napa? Mbok nawa nek nganti sugih ngono tak kira ya padha. Sampai gitu. Karena tidak mampu. Itu tidak punya ilmu. Itu. Bagi orang yang berilmu diantarkan ke akhirat no, untuk membangun akhiratnya no. Nggih. Ini yang tidak punya ilmu ya tukok kekitiran, bareng tukok kekitiran masuk angin wis rekoso neh. Nggih, dikira nek wis sugih penak. Enten wong sugih, panganane mung sego putih karo banyu putih. Enten mboten? Gitu. Sugih banget jane. Ning panganane pendandina sego putih karo banyu putih. Lho. Nggih ta. Ora iso apa-apa. Nggih ta. Mobile pirang-pirang ning dhekne terima lungguh kursi roda. Lho mobile malah tinggo karyawane. Ngaten bensinnya habis, Bos. Dan malah diabani karo karyawane. Diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Itu. Sehingga hartanya habis untuk hal yang sia-sia. Sing kujur 17 seniki. Itu tidak diberi harta juga tidak diberi ilmu. Itu engkri-engkrian sisan. Pripun ngeten niki? Itu duit ora duwe, ilmu ora duwe, lara-laranen wae. Ini naudzubillah min ndale kocok nganti lah. Hati wong ngeten niki. Apa ya nek wong ngene iki? Ngeten niki. Ya enak nggih bapak-bapak zakat wong dikandhake Rasulullah pun ngoten. Itu. Lah minimal itu tadi. Punya ilmu. Nggih. Punya ilmu. Sekalipun hartanya sedikit. Kalau sami capek wis nek diukur sugihane ngeten iki lah. Ngoten niku wau. Nek ben ra gelo paling-paling nggih ming arep sugih ngoten wae. Ngoten niku wau. Engko dilokke ra sugih ndak gelo. Wis arep sugih ngoten niku wau. Nggih. Karena umurnya sudah demikian sudah bisa dikenali. Nggih, 30 40 itu tempat kesuksesan. Akhir kesuksesan itu. Kalau lebih 40 kok masih gitu-gitu saja juga ya berarti urip-uripane mengono. Nah, dene kuwi. Ora kae umur 50 tahun adol omah nggo bakul malah bangkrut. Nggih, wong umur tuwa kok ijik mikir bisnis. Nggih, bisnis sing nom-nom ngoten niku. Nggih, umur 20 nganti 20 nganti 30 niku bisnis niku mengke niku cocok. Ngoten niku nggih enten ilmunya. Nggih, enten ilmunya. Itu. Lah, orang yang dipahamkan ilmu din. Itu.
Itulah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Maka usahakan. Nggih, kalau tidak terpaksa banget loh. Dene nek kesel banget ya maklum lah. Wong kesel niku jane ya godha. Nggih, Mas sami pun kula atur Mas Fasul to. Ada berapa temen niku Pak niki mungkin yang ngeloke Mas Bekti. Nggih niki. Sregep jane pengajiane. Ngoten niku. Ning turunane ya sregep kok pripun. Ngoten. Nggih niku. Angger pun assalamualaikum niku pun padha ya mulai turu. Ngoten. Ning sregep banget ning ngarep lho. Ngoten ngarep ustaze wani lho. Ning pojok-pojokan ngoten kan rada-rada. Berarti kan rada nyingkir ngoten niku rada pekewo ngoten niku. Ning ngarep kok ngoten niku. Nggih. Niku termasuk hebat niku. Nggih, hebat, tidak putus asa. Ngoten niku, timbang ning omah ra iso turu. Ngoten nggih. Timbang ning omah ra iso turu, ning omah ra iso turu ngoten. Nek pengajian malah iso turu malah ngler. Ngoten niku. Ya guru ngoten niku bisa ditebus lah. Nggih, bisa ditebus. Infake sing rada akeh. Ngoten niku. Nggih tebusane, rada akeh. Ngoten niku. Nah, Bapak. Nggih. Kanca kula sing mriku nggih ngoten niku. Piyambake nggih pun ngakoni jane. Lah nggih pripun ning kula yo nggih enten iki kok ngoten niku. Nggih diloke ning nek medal wedang jenengan konten ngantuk. Ngoten niku. Ya guyu mengadian. Ngono. Mek metu wedang kok ya ora iso turu ngoten lho. Apa wedange perlu ditokke dhisik? Ngoten niku. Niku daerah ini bukan hanya satu orang. Lajeng idza radallah bil amir khairan ta'ala lahu wazira sidqin. Apabila Allah menghendaki pada diri pemimpin menjadi baik, maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur, pegawainya semuanya jujur. Gitu. Sehingga ketika pemimpin itu bisa macam-macam, pemimpin negara, pemimpin kampung dan seterusnya. Itu innasiya dzakarahu. Jika dia lupa diingatkan tanpa rasa pekewo dengan pemimpin. Hanya mengingatkan pemimpin itu kan baiknya itu 4 mata, didekati langsung, tidak ada orang lain. Itu Pak bos, bahasanya itu apa tadi tidak keliru begini, yang benar begini. Oh ya, ini tidak ada orang yang dengar. Nek di demo-demo ngoten niku kula sami tetep nesu. Nggih ta? Itu tunggu bengok-bengok ngoten niku. Umpama sing demo-demo kuwi sok ben dadi lurah apa dadi wali kota di demo tak kira ya nesu. Nggih ta? Itu ya kendel niku ya niku wau. Itu kandhane dekati langsung 4 mata ndak ada orang lain. Nah, itu yang betul demikian. Ngoten. Ditampa alhamdulillah, ra ditampa ya sudah menunaikan kewajiban. Nek kudu ditampa niku salah. Nggih, menasehati orang kudu kok tampa salah itu mendolimi. Nggih, mendolimi. Tugasnya itu cuma ngandani pun monggo. Ngoten niku wae. Nek maksa kudu nurut ndak bisa. Itu karena kondisi seseorang itu tidak sama. Itu. Antara menasihati istri, menasihati anak itu juga beda. Nah, itu. Dakar mengingatkan niku. Menasihati istri bagusnya itu tidak di depan anak karena akan menghilangkan wibawa istri. Nah, itu. Dan ini kan aturan nih. Menasihati anak yang kecil dengan anak yang sudah gede itu ya beda. Lah kadang kala wong tua niku ora sadar nek anake iku jane wis gede. Diomongi, dinasihati, diseneni kaya-kaya nalika isih cilik. Lah anake dadi banggal. Aku ki wis gede, Pak. Ngoten niku. Nalika anake isih cilik dicekel sirahe manut-manut wae lho. Nggih ta? Ini anak wis ndek bojo cekel sirahe. Ngono lho. Kowe mau rene jam pira karo sapa? Nek karo cekel sirahe ngoten niku. Ngoten niku. Niku pun ra pas meneh. Saking kulina wong tua kan ngoten niku.
Gudulanan sirah padahal wis gede. Sanajan iku anake dhewe. Apalagi pemimpin. Nggih, menasihati pemimpin lebih berhati-hati lagi. Lebih halus-halus lagi. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun itu untuk menasihati Fir'aun saja. Nih, untuk menasihati Fir'aun saja. Qaula layyinan, berkatalah dengan lembut. Nah, niku. Karena pemimpin, penjahato, niku premano, karepe ora gelem dikasar. Nggih, karepe kon ngelus. Apalagi Fir'aun yang punya kekuasaan luar biasa. Itu. Namun demikian nasihatilah dengan lembut. Maka Harun ar-Rasyid ketika khalifah ini dinasihati oleh seorang ustadz dengan keras-keras, jawabnya, nasihatilah aku dengan lembut. Itu. Karena Fir'aun lebih jahat dari aku. Allah memerintahkan Musa supaya menasihati dengan lembut. Padahal Fir'aun lebih jahat daripada Harun niku ar-Rasyid. Ini. Lah, kalau pemimpin itu dikehendaki baik akan didekatkan pada wazir, menteri-menteri yang baik pula. Tapi pemimpin itu kalau dikehendaki Allah buruk, biasanya yang milih orang elek. Nggih. Itu. Cedakane wong elek itu betahe cedak karo wong elek. Orang itu sesuai dengan keadaan agamanya. Keadaan agamanya, agama seseorang itu gerombolannya, oh ki cocok, ira cocok. Nek padha cocoke gathuk bisa berteman nama, tapi nek ra gathuk ya akhirnya misah menjadi diri. Itu. Jenengan ora patek akrab kali kula mergane apa? Jenengan enten sing do udut-udut tok. Ngoten niku wau. Awal kali kula suwe ra betah no. Nggih, padahal sedela mama terus nyingkir terus teng pundi ngoten niku? Ha, nika. Ngoten niku. Ya maklum ngoten niku. Kula kalau ajeng nyedaki sampean suwe-suwe ra wani. Nggih, ra wani. Itu. Masa engko nek nganti telat tenan terus yo ngliyeng jare. Nggih to? Kula dereng ngrasake masalahe. Nggih mboten ngoten niku. Dirasa ngliyeng dirasa. Ngliyeng kan apa kecut? Oh, kecut lah ngoten niku. Kalau ya besake ngoten niku. Dicoba boten ngerti lah. Nggih, mung critane mawon ampun nyoba ustaz udut bubar no. Nggih. Masalahnya begini, Syekh Utsaimin rahimahullah itu pernah nyopir naik taksi lah katakanlah demikian. Nah, kemudian timbul pertanyaan pembicaraan itu bahwa sopirnya itu merokok. Itu. Kemudian ditanya, bagaimana reaksi tubuh ketika terlambat merokok? Itu, tidak udut. Ya, agak pusing-pusing dikit. Tat, menurut bahasa kita gitu. Oh, kalau begitu istirahat dulu. Ya, daripada nanti kamu langsung nyopir terus, pusing kecelakaan lebih bahaya besar. Nah, terus leren udut dulu ditunggoni. Puas jalan sampai begitu. Oke. Kalau ajeng jenengan suwe-suwe ndak jenengan mumet niku wau. Nggih, kalau terus ngados sewe. Nek saged ya ditinggalke to, gitu. Nek saged niku. Nek saged ditinggalke. Itu. Kalau belum bisa juga minimal putra-putra penerus jangan dibiarkan. Nggih. Jangan dibiarkan untuk mengikuti itu. Mungkin nek pun kebacut kan tambahan ini kan angel wis kebacut masalahnya. Itu pertanyaannya. Ada yang tanyakan?